Ia tumbuh di Mekah sebagai anak yang tenang, lebih suka mendengar daripada berbicara. Di kota yang hiruk oleh perdagangan dan kebanggaan kabilah, ia justru dikenal karena sikapnya yang lembut dan tidak tergesa. Sejak usia belia, ia enggan mendekati berhala-berhala yang memenuhi sudut Ka'bah. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan ia pernah sujud kepada patung batu itu. Ketika anak-anak lain diajak orang tua mereka menyentuh berhala sebagai bentuk tabaruk, mencari berkah di masa jahiliyah, ia menolak dengan perasaan asing yang bahkan belum bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia bernama Abdullah bin Abi Quafah. Kelak, dunia mengenalnya dengan nama Abu Bakar. Ayahnya seorang pedagang, tidak miskin, namun juga bukan bangsawan besar. Dari ayahnya, ia belajar satu hal yang kelak menjadi ciri hidupnya, kejujuran. Dalam perjalanan-perjalanan dagang Quraisy ke Syam dan Yaman, ia ikut serta sejak usia muda. Padang pasir yang panjang, malam-malam dingin, dan perbincangan di sekitar api unggun menempa ketajaman akalnya. Ia belajar membaca manusia, memahami watak kabilah, dan menghafal silsilah-silsilah Arab dengan ketelitian yang jarang dimiliki orang lain. Mekah pada masa itu adalah kota berhala. Ka'bah dikelilingi ratusan patung, setiap kabilah memiliki sesembahan sendiri. Minuman keras mengalir bebas, riba dianggap kecerdikan, dan yang lemah diinjak tanpa rasa bersalah. Namun, Abdullah tumbuh dengan rasa jengah terhadap semua itu. Ia tidak meminum khamr, tidak berjudi, dan tidak pernah terlibat dalam pertengkaran kabilah yang berdarah. Di tengah kota itu, ia menjalin persahabatan dengan seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah. Persahabatan mereka lahir dari kesamaan akhlak, bukan kesamaan kepentingan. Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, dan Abdullah mempercayainya tanpa syarat. Mereka sering bepergian bersama, berdagang bersama, dan berbincang tentang kehidupan. Tentang bagaimana berhala-berhala itu tidak pernah menjawab doa. Tentang bagaimana manusia tersesat dalam kesombongan. Hari ketika Muhammad datang membawa kabar kenabian, Abdullah tidak tertawa, tidak ragu, dan tidak meminta bukti. Ia mendengar satu kalimat, lalu hatinya seakan menemukan rumah yang lama ia cari. Ia adalah laki-laki dewasa pertama yang beriman. Tidak ada tawar-menawar di hatinya. Tidak ada keraguan. Sejak saat itu, Abdullah bukan lagi hanya sahabat, tetapi penopang. Ia berdiri di samping Nabi ketika Islam masih berbisik di rumah Al-Arkam. Ia membawa orang-orang terhormat Quraisy satu persatu kepada Rasulullah. Melalui dirinya, masuk Islamlah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Ia tidak memaksa, tidak berteriak. Ia hanya berbicara dengan kejujuran yang sama seperti ketika berdagang. Ketika Quraisy mulai menyiksa para budak yang beriman, Abu Bakar mengeluarkan hartanya tanpa hitung-hitungan. Bilal bin Rabah dibelinya dari Umayyah bin Khalaf ketika punggungnya diseret di atas pasir panas. Amir bin Fuhairah dimerdekakannya. Setiap kali hartanya berkurang, imannya justru bertambah. Ia sendiri tidak luput dari siksaan. Suatu hari, ia dipukuli hingga wajahnya tak lagi dikenali. Bani Taim mengangkatnya pulang dalam keadaan nyaris mati. Namun ketika sadar, kata pertama yang keluar dari lisannya bukan tentang luka, melainkan tentang Rasulullah. Ia tidak tenang hingga mengetahui Nabi selamat. Tahun-tahun berlalu dalam tekanan, pemboikotan, ejekan, ancaman pembunuhan. Abu Bakar pernah berniat hijrah ke Habasyah, tetapi hatinya selalu tertambat di sisi Rasulullah. Ketika izin hijrah ke Madinah turun, ia berharap satu hal, menemani Nabi. Malam itu datang dengan sunyi yang tegang. Quraisy mengepung rumah Nabi, pedang terhunus, berniat mengakhiri risalah sebelum fajar. Namun Rasulullah keluar dengan perlindungan Allah. Ia menuju rumah Abu Bakar. Air mata Abu Bakar jatuh bukan karena takut, tetapi karena bahagia. Ia akhirnya terpilih menjadi teman perjalanan yang paling berbahaya dan paling mulia. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur.
Abu Bakar menutup lubang-lubang gua dengan kainnya, bahkan dengan tubuhnya sendiri. Ketika pengejar Quraisy berdiri tepat di mulut gua, ia berbisik cemas. Rasulullah menenangkannya dengan kalimat yang kelak abadi. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Perjalanan hijrah itu bukan sekedar perpindahan tempat. Ia adalah ujian iman. Abu Bakar berjalan kadang di depan, kadang di belakang Nabi. Kadang di kanan, kadang di kiri. Bukan karena gelisah tanpa arah, tetapi karena ingin melindungi dari segala kemungkinan bahaya. Ketika akhirnya Madinah menyambut, Abu Bakar tiba bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai panglima, tetapi sebagai sahabat yang telah mengorbankan segalanya sebelum diminta. Ia datang bersama Nabi, membawa iman yang telah ditempa sejak masa jahiliyah, dikuatkan oleh keyakinan tanpa syarat, dan dimeteraikan oleh hijrah yang abadi. Hari-hari setelah hijrah belum menghadirkan ketenangan penuh. Di Madinah, Abu Bakar tetap hidup sederhana. Ia bekerja, berdagang kecil-kecilan, dan selalu berada dekat Rasulullah. Namun jauh di dalam hatinya, seluruh perjalanan hidupnya terus terputar seperti lembaran panjang yang kini menemukan maknanya. Setiap langkah di masa lalu, penolakannya pada berhala, kejujuran dalam dagang, persahabatan tanpa pamrih, semuanya seakan disiapkan untuk satu peran, menjadi penopang dakwah di saat paling rapuh. Ia teringat masa kecilnya di Mekah, ketika ia merasa asing di tengah masyarakatnya sendiri. Kini, ia mengerti, keterasingan itu adalah penjagaan. Allah menjaganya sejak kecil untuk hari ketika iman membutuhkan hati yang tidak tercemar. Di Madinah, orang-orang melihatnya sebagai sahabat terdekat Nabi. Namun mereka tidak melihat malam-malam panjang yang telah ia lalui sebelumnya. Malam penuh doa, kecemasan, dan pengorbanan yang tidak pernah diumumkan. Abu Bakar tidak pernah merasa dirinya istimewa. Baginya semua yang ia lakukan masih terasa kurang. Ketika Rasulullah berdiri di hadapan kaum Ansar dan Muhajirin, Abu Bakar berdiri di belakangnya, sebagaimana ia selalu lakukan. Ia tidak mencari sorotan. Ia hanya memastikan Nabi tidak sendirian. Dan disitulah kisah ini berhenti. Bukan karena perjalanannya usai, tetapi karena fase awal telah sempurna. Seorang anak Mekah yang tenang telah berubah menjadi sahabat Nabi dalam hijrah. Sisanya adalah kelanjutan takdir yang kelak akan mengguncang dunia Islam. Sejak menetap di Madinah, Abu Bakar kerap duduk sendiri di waktu-waktu senggangnya. Bukan karena kesepian, tetapi karena kebiasaan lama merenung tidak pernah meninggalkannya. Kota ini berbeda dari Mekah. Udara lebih lembut, tanahnya lebih ramah, dan wajah-wajah penduduknya menyimpan penerimaan. Namun ingatan tentang Mekah tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih bisa merasakan panas pasir ketika Bilal diseret di tengah hari. Masih terngiang suara ejekan Quraisy yang mencibir iman. Setiap ingatan itu datang, dadanya terasa sesak. Bukan karena luka, melainkan karena syukur. Allah telah menyelamatkan mereka dari masa itu. Di Madinah, Abu Bakar hidup sederhana. Ia memiliki rumah kecil, hampir tanpa perabot. Sebagian besar waktunya ia habiskan bersama Rasulullah. Jika Nabi berjalan, Abu Bakar berjalan di sisinya. Jika Nabi diam, Abu Bakar ikut diam. Ia belajar bukan hanya dari ucapan, tetapi dari cara Rasulullah memandang dunia. Namun sebelum semua itu, ada jalan panjang yang membentuk dirinya. Ia teringat hari pertama ia benar-benar merasakan keasingan di Mekah. Saat itu ia masih muda, berdiri di dekat Ka'bah, menyaksikan orang-orang menyembelih hewan atas nama berhala. Darah mengalir, doa dipanjatkan kepada patung yang tak pernah menjawab. Hatinya memberontak dalam diam. Ia bertanya dalam dirinya sendiri, bagaimana batu yang dipahat oleh tangan manusia bisa menjadi Tuhan? Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Di Mekah, pertanyaan semacam itu berbahaya. Namun pertanyaan itulah yang menjaganya tetap jernih. Ketika ia mulai berdagang sendiri, ia dikenal sebagai pedagang yang tidak curang. Timbangannya adil, ucapannya jujur. Orang-orang Quraisy mempercayainya. Mereka menitipkan harta, meminta nasihat, dan menghormatinya. Namun penghormatan itu tidak pernah membuatnya sombong. Di masa itu, persahabatannya dengan Muhammad semakin kuat. Mereka berbagi keheningan.
Seringkali, mereka duduk berdua, memandang langit Mekah yang dipenuhi bintang. Tidak ada sumpah persahabatan yang diucapkan, tetapi kepercayaan di antara mereka tumbuh alami. Ketika Muhammad menghilang beberapa waktu ke Gua Hira, Abu Bakar tidak ikut bertanya-tanya seperti orang lain. Ia hanya menunggu. Dalam hatinya, ia merasa sahabatnya sedang mencari sesuatu yang besar. Lalu datang hari itu. Muhammad kembali dengan wajah yang berubah. Ada ketenangan dan beban sekaligus. Ketika ia mengabarkan bahwa dirinya diutus sebagai Rasul Allah, Abu Bakar mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak meminta mukjizat. Ia tidak menawar dengan logika. Ia hanya melihat wajah sahabatnya. Wajah yang tak pernah berdusta. Keimanan itu turun ke hatinya seperti hujan di tanah yang telah lama kering. Ia mengucapkan syahadat tanpa gemetar. Sejak hari itu, hidupnya berubah arah. Ia tidak menyimpan imannya lama-lama. Dengan kelembutan yang sama seperti ketika berdagang, ia mendatangi sahabat-sahabatnya. Ia berbicara tentang kebenaran, tentang satu Tuhan, tentang Muhammad sebagai Rasul. Ia tidak memaksa, namun kejujuran di matanya membuat kata-katanya berat. Satu persatu, orang-orang terpandang Quraisy mengikuti jejaknya. Setiap kali seseorang masuk Islam melalui dirinya, Abu Bakar tidak merasa bangga. Ia justru merasa takut. Takut jika ia lalai menjaga amanah iman itu. Tekanan Quraisy semakin keras. Mereka tidak menyangka Islam akan menyusup lewat orang-orang terhormat. Abu Bakar menjadi sasaran. Ia dicela, dipukul, dan dipermalukan. Namun tidak sekalipun ia membalas. Hari ketika ia dipukuli hingga pingsan adalah hari yang membekas sepanjang hidupnya. Wajahnya bengkak, hidungnya berdarah. Orang-orang mengira ia akan menanyakan keluarganya ketika sadar. Namun yang keluar dari lisannya adalah pertanyaan tentang Rasulullah. Saat itu semua yang mendengarnya terdiam. Ia dibawa ke rumah Nabi dalam keadaan lemah. Ketika melihat Rasulullah selamat, ia tersenyum. Rasa sakit seakan lenyap. Abu Bakar mulai mengeluarkan hartanya. Ia membebaskan budak-budak yang disiksa. Setiap dirham yang ia keluarkan terasa ringan di tangannya. Harta baginya hanyalah alat, bukan tujuan. Ia pernah duduk sendiri, menghitung sisa kekayaannya. Jumlahnya semakin sedikit, namun hatinya justru semakin penuh. Ketika Rasulullah menyampaikan izin hijrah, Abu Bakar merasakan campuran rasa takut dan harap. Ia menunggu dengan sabar, menyimpan 2 unta, menyiapkan bekal, dan merahasiakan rencana. Ia tidak pernah mengira dirinya akan dipilih. Malam itu, ketika Rasulullah datang ke rumahnya, Abu Bakar menangis. Air mata itu bukan kelemahan, itu adalah luapan syukur. Perjalanan hijrah menguji seluruh keberaniannya. Ia khawatir bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada keselamatan Nabi. Di Gua Zur, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ketika Rasulullah menenangkannya, ketakutan itu berubah menjadi keyakinan. Ia belajar satu hal besar di gua itu. Iman bukan berarti tidak takut, tetapi percaya penuh meski takut. Setelah Madinah, hidup Abu Bakar memasuki babak baru. Namun seluruh fondasinya telah diletakkan sejak lama, sejak masa kecil di Mekah, sejak penolakan diam pada berhala, sejak persahabatan yang tulus. Dan ia tahu, semua itu bukan kebetulan. Allah telah menyiapkannya sejak awal. Abu Bakar tidak pernah mengingat hari-hari jahiliyahnya dengan kebanggaan. Namun, ia mengingatnya dengan kejernihan, seolah setiap detail disimpan agar ia tahu dari mana Allah telah mengangkatnya. Ia masih mengingat aroma pasar Ukas, suara tawar-menawar yang bercampur sumpah palsu, dan sorak-sorai orang-orang yang mabuk kemenangan kabilah. Semua itu pernah menjadi latar hidupnya, meski tidak pernah menjadi isi hatinya. Sejak muda, ia telah terbiasa mengamati manusia. Ia melihat bagaimana kehormatan sering dibeli dengan kebohongan, dan bagaimana kekuatan sering dipertahankan dengan kezoliman. Ia tidak menyukai cara itu, tetapi ia juga tidak memberontak secara terang-terangan.
Ia memilih jalan yang lebih sunyi, menjaga dirinya sendiri agar tidak larut. Dalam perjalanan dagang ke Syam, Abu Bakar sering berbincang dengan orang-orang dari agama lain. Ia mendengar kisah para nabi dari pendeta dan rahib. Ia mendengar tentang tauhid, tentang hari kebangkitan, tentang keadilan Tuhan. Cerita-cerita itu menetap lama di hatinya. Ia tidak segera memeluk agama mereka, tetapi benih kebenaran telah tertanam. Di Mekah, ketika sebagian orang Quraisy mulai mencari-cari agama Hanif, Abu Bakar adalah salah satu yang paling serius dalam pencarian itu. Ia tahu berhala tidak pernah menjadi jawaban, namun ia juga tahu kebenaran tidak bisa ditemukan dengan tergesa. Ketika wahyu turun kepada Muhammad, semua kepingan pencarian itu tersusun rapi. Tidak ada kebetulan. Abu Bakar merasa seakan hidupnya selama ini hanyalah persiapan untuk menerima kalimat tauhid. Sejak masuk Islam, waktunya bukan lagi miliknya sendiri. Setiap hari ada ancaman baru, setiap malam ada kekhawatiran baru. Namun keimanan di dadanya tumbuh lebih cepat daripada rasa takut. Ia sering menemani Rasulullah secara diam-diam. Mereka berjalan di gang-gang sempit Mekah, menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang masih mau mendengar. Abu Bakar tidak berbicara panjang. Ia hanya mengenalkan lalu membiarkan Rasulullah menjelaskan. Ketika dakwah mulai terang-terangan, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali berdiri membela Nabi di depan Ka'bah. Suaranya tenggelam oleh teriakan Quraisy, tubuhnya dihujani pukulan. Namun ia tidak mundur. Ia lebih takut pada murka Allah daripada murka manusia. Hari itu, ia hampir kehilangan nyawanya. Namun, ketika dibawa pulang, pikirannya tetap pada Rasulullah. Istrinya, anak-anaknya, dan kerabatnya menangis melihat keadaannya. Ia menenangkan mereka dengan senyum lemah. Harta Abu Bakar semakin menipis. Namun setiap kali ia membebaskan seorang budak, ia merasa dirinya justru yang dimerdekakan. Ia melihat wajah-wajah lelah berubah menjadi wajah yang bersinar oleh iman. Itu cukup baginya. Di malam-malam sunyi, Abu Bakar sering sholat sendiri. Ia menangis tanpa suara. Ia memohon agar Allah menjaga Rasulullah. Ia memohon agar dirinya tidak tergelincir oleh kesombongan amal. Ketika kabar hijrah mulai beredar samar-samar, Abu Bakar menyimpan harapan dalam diam. Ia tidak pernah bertanya langsung. Ia hanya menunggu ketetapan Allah. Ia menyiapkan segalanya dengan teliti. 2 ekor unta dipelihara diam-diam. Bekal disiapkan. Jalan-jalan direncanakan. Namun ia tetap menyembunyikan semuanya, bahkan dari orang-orang terdekat. Saat malam hijrah tiba, jantungnya berdegup keras. Ketika Rasulullah mengetuk pintu rumahnya, dunia seakan berhenti berputar. Ia tahu, inilah malam yang selama ini disiapkan hidupnya. Di perjalanan, Abu Bakar lebih banyak diam. Ia memperhatikan setiap bayangan, setiap suara. Di Gua Thur, ia merasakan ketakutan yang paling manusiawi. Namun ketakutan itu ditelan oleh keyakinan ketika Rasulullah berbicara tentang pertolongan Allah. Beberapa saat setelah itu, Abu Bakar menyadari sesuatu. Ia tidak lagi takut mati. Yang ia takutkan hanyalah gagal menjaga amanah persahabatan ini. Ketika mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Madinah, Abu Bakar merasa ringan. Beban bertahun-tahun seakan terangkat. Di depan mereka ada masa depan yang belum diketahui. Tetapi, di atas mereka ada perlindungan yang pasti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hijrah. Ia tidak tahu bahwa kelak ia akan memikul beban yang jauh lebih berat. Namun saat itu ia hanya tahu satu hal. Ia telah memilih jalan yang benar, dan ia tidak pernah menyesal. Setiap kali Abu Bakar mengingat kembali perjalanan hijrah itu, yang terbayang bukan hanya pasir, jalan sunyi atau gua yang gelap. Yang terbayang adalah rangkaian keputusan kecil yang ia ambil sejak masa mudanya. Keputusan untuk tidak larut, untuk tidak ikut arus, untuk menjaga hati tetap bersih meski hidup di tengah kegelapan. Ia teringat bagaimana sebelum Islam datang, ia sering menyendiri setelah pulang dari pasar. Di rumahnya yang sederhana, ia duduk memikirkan kehidupan. Mengapa manusia dilahirkan? Mengapa mereka mati? Dan kepada siapa mereka kembali?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ia temukan jawabannya di Ka'bah yang penuh patung. Ketika sebagian pemuka Quraisy membanggakan nenek moyang mereka, Abu Bakar justru melihat keterbatasan manusia. Ia tahu silsilah kabilah, tetapi ia juga tahu bahwa kehormatan sejati tidak diwariskan oleh darah. Pandangan itu membuatnya berbeda, dan perbedaan itu membuatnya sering sendirian. Kesendirian itu kelak berubah menjadi kekuatan. Ia terbiasa tidak bergantung pada pujian manusia. Maka ketika Islam datang membawa cemooh dan siksaan, Abu Bakar tidak runtuh. Dalam tahun-tahun awal Islam, ia sering menjadi penenang bagi kaum muslimin yang lemah. Ia berbicara lembut kepada mereka yang hampir menyerah. Ia tidak mengutip ayat panjang, tetapi ia menghadirkan keyakinan yang hidup dalam dirinya. Ia melihat sendiri bagaimana keluarga-keluarga terpecah karena iman. Seorang ayah memusuhi anaknya, seorang saudara menjauhi saudara. Abu Bakar merasakan pedih itu, meski ia sendiri tidak diusir oleh keluarganya. Ayahnya, Abu Kuhafah, tetap dalam kekafiran cukup lama, dan itu menjadi ujian batin yang berat baginya. Namun Abu Bakar tidak pernah memutus hubungan. Ia tetap berbakti, tetap lembut, dan tetap berharap. Ia yakin hidayah adalah urusan Allah. Ketika pemboikotan Quraisy terjadi, Abu Bakar turut merasakan lapar dan sempit. Ia berbagi apa yang ia miliki. Ketika tidak ada lagi yang bisa dibagi, ia berbagi doa. Di saat sebagian orang bertanya-tanya mengapa Allah membiarkan penderitaan itu, Abu Bakar justru semakin yakin. Ia melihat bahwa iman sedang dibersihkan dari orang-orang yang setengah-setengah. Ia sering duduk bersama Rasulullah, mendengarkan wahyu yang turun sedikit demi sedikit. Setiap ayat seakan berbicara langsung ke dalam hidupnya. Ia tidak merasa perlu bertanya banyak. Ia percaya. Ketika malam hijrah semakin dekat, Abu Bakar merasakan ketenangan aneh. Bahaya besar menanti, tetapi hatinya tenang. Ia merasa berada di jalur yang benar, dan itu cukup. Di Gua Sur, waktu terasa berhenti. Suara langkah pengejar Quraisy terdengar begitu dekat. Abu Bakar menahan napas. Ia berpikir tentang keluarganya, tentang hidup yang mungkin berakhir di sana. Namun yang paling ia pikirkan adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah menenangkannya, Abu Bakar merasakan kehadiran Allah dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keyakinan itu menetap selamanya di hatinya. Setelah mereka selamat, Abu Bakar tidak pernah membanggakan peristiwa itu. Ia tidak menceritakannya kecuali jika perlu. Baginya, itu bukan tentang keberanian dirinya, tetapi tentang pertolongan Allah. Di Madinah, ia melihat Islam tumbuh menjadi masyarakat. Masjid berdiri, persaudaraan terjalin. Abu Bakar berbaur tanpa jarak. Ia bekerja seperti biasa, hidup seperti biasa, seolah semua pengorbanannya di masa lalu tidak perlu dikenang. Namun Rasulullah mengenalnya lebih dari siapapun. Nabi melihat kesetiaan yang tidak pernah goyah. Abu Bakar tidak pernah mendahului Rasulullah dalam berbicara, dan tidak pernah tertinggal dalam ketaatan. Ia sering merasa amalnya kecil dibandingkan yang lain. Ia melihat Umar dengan ketegasannya, Ali dengan keberaniannya, dan sahabat-sahabat lain dengan keutamaan mereka. Namun ia tidak iri. Ia hanya berusaha menjadi dirinya sendiri. Abu Bakar memahami satu hal besar. Islam tidak dibangun oleh satu jenis manusia. Ia dibangun oleh beragam karakter yang disatukan oleh iman. Dan di antara semua karakter itu, Abu Bakar memilih jalan kesetiaan sunyi. Ia tidak tahu bahwa kelak dunia akan mengingat namanya dengan gelar-gelar besar. Pada masa itu, ia hanya ingin Allah menerimanya sebagai hamba yang jujur. Hingga akhir hayatnya kelak, kenangan hijrah itu akan tetap menjadi cahaya. Cahaya yang mengingatkannya bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah sia-sia. Dan semua itu bermula dari hati yang sejak kecil menolak untuk sujud kepada selain Allah. Waktu berjalan perlahan di Madinah. Namun bagi Abu Bakar, setiap hari terasa syarat makna. Ia menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sebuah komunitas kecil yang teraniaya, Islam kini mulai membentuk tatanan hidup. Orang-orang yang dahulu hidup terpisah oleh kabilah, kini duduk bersisian, disatukan oleh iman. Abu Bakar melihatnya dengan mata yang basah oleh syukur. Namun di balik perubahan besar itu, ia tetap menjalani hidupnya dengan kesederhanaan yang sama. Setiap pagi, ia berangkat bekerja memikul barang dagangannya sendiri.
Tidak ada yang berubah pada cara ia menimbang, cara ia berbicara, atau cara ia menepati janji. Seakan hijrah tidak menjadikannya tokoh besar, tetapi justru menguatkan sifat rendah hati yang telah lama tertanam. Ia sering mengenang hari-hari awal di Mekah, ketika Islam masih menjadi bisikan. Di Madinah, bisikan itu telah menjadi suara yang terdengar jelas. Namun Abu Bakar tahu, tantangan belum berakhir. Ia melihat bayangan ujian di kejauhan, meski belum tahu bentuknya. Pada malam-malam tertentu, Abu Bakar duduk bersama Rasulullah lebih lama dari biasanya. Mereka berbicara tentang umat, tentang masa depan, dan tentang tanggung jawab yang akan datang. Abu Bakar banyak mendengar. Ia menyimpang setiap kata, setiap isyarat dalam hatinya. Ia juga memperhatikan bagaimana Rasulullah membangun masyarakat dengan hikmah. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang. Abu Bakar belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang memerintah, tetapi tentang melayani. Di sela-sela kesibukan itu, Abu Bakar tidak melupakan keluarganya. Ia membimbing anak-anaknya dengan kelembutan. Ia berharap mereka tumbuh dengan iman yang lebih kokoh daripada dirinya, karena mereka tidak perlu melewati kegelapan jahiliyah seperti dirinya dahulu. Kenangan tentang ayahnya sering datang tanpa diundang. Abu Bakar masih berdoa agar suatu hari ayahnya menerima kebenaran. Doa itu tidak pernah putus, meski waktu terus berjalan. Abu Bakar menyadari bahwa hijrah bukanlah akhir dari perjalanan iman, melainkan awal dari fase yang lebih berat. Ia melihat kaum muslimin belajar berdiri sendiri, belajar mengatur kehidupan, dan belajar menghadapi dunia yang lebih luas. Dalam setiap peristiwa, Abu Bakar selalu berada dekat Rasulullah. Tidak menonjol, tidak mendahului, tetapi selalu siap. Ia menjadi tempat Rasulullah berbagi keheningan di tengah keramaian. Ia juga belajar tentang kesabaran dari Nabi. Ketika ada masalah di antara kaum muslimin, Rasulullah menyelesaikannya dengan adil dan lembut. Abu Bakar menyerap pelajaran itu dalam diam. Hari demi hari berlalu, Islam terus tumbuh, dan Abu Bakar tetap menjadi dirinya sendiri, sahabat yang setia, hamba yang rendah hati, dan manusia yang hatinya selalu terikat kepada Allah. Dalam ketenangan Madinah itu, Abu Bakar sering merenung tentang satu hal, betapa hidupnya telah diarahkan dengan sangat halus sejak awal. Ia merasa tidak ada satupun langkahnya yang sia-sia, bahkan kebingungan dan kesendiriannya di masa muda kini terasa sebagai bagian dari rencana yang sempurna. Ia tidak tahu bagaimana sejarah akan mencatat namanya. Ia tidak memikirkannya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menutup hidupnya kelak dalam keadaan Allah ridha. Dan setiap kali ingatan tentang hijrah itu kembali, ia tersenyum kecil. Ia tahu, selama ia berjalan di belakang Rasulullah, ia tidak akan pernah tersesat. Disitulah Abu Bakar memilih untuk hidup, di bayang-bayang ketaatan, di dalam cahaya iman, tanpa pernah mencari pujian manusia. Ia hanya ingin menjadi hamba yang jujur sampai akhir. Pada suatu sore di Madinah, ketika matahari mulai turun perlahan dan bayang-bayang memanjang di tanah, Abu Bakar duduk memandangi langit yang berubah warna. Ia sering melakukan itu bukan karena mencari keindahan semata, tetapi karena kebiasaan lamanya merenung. Setiap senja mengingatkannya bahwa waktu selalu berjalan, membawa manusia lebih dekat kepada akhir. Ia teringat masa kecilnya kembali, lebih jauh ke belakang dari yang biasa ia ingat. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil yang menggenggam tangan ayahnya di pasar Mekah. Suara para pedagang bersahutan, bau kulit dan rempah memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk itu, ia pernah bertanya polos kepada ayahnya tentang patung-patung di Ka'bah. Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh bersamanya. Ia belajar menahan diri untuk tidak mempertanyakannya di depan orang lain. Di Mekah, bertanya tentang keyakinan bisa menjadi bencana. Maka ia menyimpannya rapat-rapat, membiarkannya tumbuh dalam diam. Diam itulah yang membentuknya. Abu Bakar tidak pernah menjadi lelaki yang lantang atau agresif. Namun ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Mereka merasakan kejujuran yang tidak dibuat-buat.
Ia juga mengingat peristiwa-peristiwa kecil yang dulu tidak ia anggap penting. Suatu hari, ia melihat seorang budak dipukul tanpa alasan. Ia tidak mampu menghentikannya, tetapi perasaan tidak adil itu tertanam kuat. Ia belajar bahwa kekuatan sering disalahgunakan dan bahwa kebenaran sering berdiri sendirian. Ketika ia tumbuh dewasa dan mulai dikenal sebagai pedagang yang dapat dipercaya, banyak orang mengira hidupnya telah sempurna. Namun Abu Bakar tahu, kekayaan dan kehormatan tidak pernah mengisi kekosongan di dadanya. Ia mencari sesuatu yang lebih tinggi. Ia teringat perjalanan-perjalanan panjang di bawah langit terbuka. Di malam hari, ketika unta-unta beristirahat dan para pedagang terlelap, Abu Bakar sering terjaga sendirian. Ia menatap bintang-bintang dan bertanya dalam hati, siapa yang menempatkan semua ini dengan begitu teratur? Pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika wahyu turun kepada Muhammad. Semua yang ia cari selama ini menemukan bentuknya. Di Madinah, Abu Bakar sering melihat generasi baru kaum muslimin, anak-anak yang tumbuh tanpa mengenal berhala. Pemandangan itu membuat dadanya hangat. Ia merasa segala penderitaan masa lalu terbayar lunas. Namun ia juga sadar, generasi itu membutuhkan teladan, bukan cerita. Maka ia berusaha hidup dengan konsistensi. Ia tidak ingin dikenang karena kata-kata, tetapi karena sikap. Setiap kali Rasulullah memerlukan pendapat, Abu Bakar menyampaikannya dengan hati-hati. Ia tidak memaksakan pandangannya. Ia tahu wahyu berada di atas segala pendapat manusia. Ia sering merasa kecil di hadapan tugas-tugas besar. Namun perasaan kecil itu justru membuatnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Pada malam-malam tertentu, Abu Bakar kembali mengingat Gua Thur. Gelapnya gua, dinginnya batu, dan suara langkah pengejar. Ia menyadari bahwa peristiwa itu adalah puncak dari seluruh perjalanan batinnya. Di sanalah ia benar-benar belajar makna tawakal. Ia tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Baginya, ia hanyalah sahabat yang kebetulan dipilih Allah untuk mendampingi Rasul-Nya. Hari-hari terus berlalu. Islam semakin kuat, namun Abu Bakar tetap menjaga kesederhanaannya. Ia takut perubahan keadaan akan mengubah hatinya. Ia sering berkata dalam hatinya, tanpa suara, "Jika Allah telah menjaga hatiku di masa jahiliyah, maka semoga Allah juga menjaganya di masa Islam." Refleksi-refleksi itu membuatnya tenang. Ia tidak cemas terhadap masa depan. Ia percaya bahwa selama ia jujur kepada Allah dan Rasul-Nya, hidupnya akan berada di jalan yang benar. Dan ketika malam kembali turun di Madinah, Abu Bakar menutup hari dengan doa yang sama seperti yang ia panjatkan sejak lama, agar Allah menerima amalnya, mengampuni kekurangannya, dan menutup hidupnya dalam iman. Doa itu tidak pernah berubah, sejak hari pertama ia mengucapkan syahadat hingga hari-hari setelah hijrah. Ia adalah Abu Bakar, lelaki yang menemukan Tuhannya bukan dalam gemuruh, tetapi dalam keheningan yang panjang.